Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja, lanjutan pasal tentang jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Dikuburkan akan dianya mayat dalam satu lahat mustaqbilal qiblah, dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi sesudah disolati dengan 4 takbir sebelumnya, kemudian mayat dikuburkan dalam satu lahat. Lahat yaitu lubang di bawah kubur di sebelah kiblat. Sesudah kubur digali, kemudian di pinggirnya, di pinggir kubur, di dinding kubur digali lagi ukuran muat mayat tersebut. Itu namanya lahat. Ada juga nanti bentuk kubur, sesudah kubur digali lebar, kemudian di tengah-tengah di dalam digali lagi ukuran muat mayat, muat jenazah. Itu namanya syakun, bukan lahdun. Kalau lahdun lubang di pinggir, di dinding kubur yang menghadap kiblat. Jadi anjurannya seperti itu dalam lahat. Kemudian baru ditutup pinggirnya. Sudah dimasukkan mayat ke sebelah dinding, ditutup dengan kayu atau bambu, disusun rapi, kemudian baru diturunkan semua tanahnya, ditutup, atau batu bata. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifkin, dan diturunkan akan dianya jenazah dari pihak kepalanya birifkin, dengan lembut. Proses penurunannya berarti begitu jenazah dibawa, ditaruh di bagian kaki kubur. Di bagian kaki kubur, kemudian baru diturunkan kepala duluan, pelan-pelan. Wa yaqulul ladzi yulhidu, dan berkatalah oleh orang yang yulhidu, yang melahatkan ia akannya si mayat. Berkatalah oleh orang yang menempatkan ianya orang akannya si mayat, yang menempatkan mayat dalam lahat tadi, dia berkata, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini doa berarti ketika meletakkan mayat di dalam lahat, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yudja'u fil qabri ba'da ayyu ammaqa qamatan wa basbah, dan dibaringkan akan dianya kubur. Yudja'u berarti dibaringkan di atas lambung kanan. Dibaringkan akan kubur, dibaringkan akan dianya jenazah, dibaringkan di atas lambung sebelah kanan. Fil qabri, dalam kubur, maksudnya dalam kubur, dalam lahat tadi. Ba'da ayyu ammaqa, sesudah bahwa diperdalam akan dianya kubur, qamatan, kadar tinggi berdirinya orang dewasa, wabastatan, dan sesudah dilebarkan. Artinya diperdalam akan kubur, qamatan, dalam ke bawah, wabastatan, dan lebar ke samping. Kita lihat nanti aturannya. Kita lihat yang pertama 3. Rawah Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa sungguh Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ianya beliau, fi maradi maute, dalam sakit kematiannya beliau. Apa kata beliau? Ilhaduli lahdan, buat lahat olehmu bagiku akan satu lahat. Artinya ketika engkau nanti menguburkan aku, bikin berbentuk lahat. Ini dalam kondisi daerah yang memungkinkan, karena ada tanah-tanah yang berpasir, kalau digali samping rubuh. Tapi tanah-tanah yang padat, sudah digali kubur kotak, kemudian bisa digali di sampingnya, dibikin lahat. Ini dianjurkan untuk dilahatkan. Wansibu alayya libana nasba, dan tegakkan olehmu kepadaku akan batu bata, akan sebagai tegak. Maksudnya begini, sesudah dilahatkan, nanti mayat jenazah dimasukkan ke dalam lahat, pinggirnya ditutup dengan batu bata. Jadi al-liban ini batu bata, semacam bata merah itu. Cuma para ulama menganjurkan bukan yang terbuat dari api. Maksudnya bukan yang dipanaskan dengan api. Ada semacam
tanah-tanah yang dibikin kotak berbentuk batu, kemudian disusun, atau di kampung sering menggunakan kayu atau bambu papan, kemudian nanti baru diturunkan tanah. Kenapa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pengen seperti ini, dimasukkan ke dalam lahat kemudian ditutup dengan batu? Kama suni'a, sebagaimana yang telah dibuatkan akan dianya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau pengen mengikuti Rasulullah. Begitulah para sahabat Nabi. Dalam hidupnya pengen meneladani Nabi, sesudah meninggal juga pengen meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahdu wasyakku tahtal janibil qibli minal qabri. Lahat itu artinya syak, bagian-bagian lobang di bawah kubur, di pinggir kiblat daripada kubur. Nah, kubur sudah digali kotak, kemudian di pinggirnya nanti dibikin semuat jenazah. Itu tentang lahat. Kemudian rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, anna Abdullah bin Yazid al-Hattami as-Sahabi adkhalal harisa, beliau memasukkan akan Haris al-qabra, memasukkan Haris ke dalam kubur, min kibali rijlail qabri, dari sisi kaki kubur. Tadi kubur kotak misalkan, ini kiblatnya, nanti lahat di sebelah sini, otomatis kepala mayat di sini menghadap ke sini. Jadi mayat diturunkan dari kaki kubur supaya mudah kepala duluan. Waqala, dan berkata ya beliau tadi, Abdullah bin Zaid, hadza minas sunnah. Nah, ini adalah bahagian dari sunnah, memasukkan mayat ke dalam kubur, kepala dulu lewat kaki kubur. Kemudian yang kelima tentang membaca doa. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan oleh Abi Dawud, wa Tirmizi, dan oleh Tirmizi, wa hasanahu, dan menghasankan ianya Imam Tirmizi akannya hadis. Dari mana beliau meriwayatkannya? An Ibni Umar, hadis bersumber dari Ibni Umar radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'al maita, Nabi bila meletakkan mayat dalam kubur, qala, Nabi berkata bismillah, wa ala sunnati Rasulillah. Dalam satu riwayat wa ala millati Rasulillah, sebagaimana di atas. Nah, artinya kemudian mayat diletakkan di dalam kubur, sesudah kubur diperdalam tadi. Ayu ammaka qomatan, diperdalam, wabastatan, dan dilebarkan. Sekadar mana dalamnya kubur? Kalau di sini kadrar tifa'i insanin mu'tadilat tauli rafi'a yadayhi ilal a'la. Kadar tinggi seorang manusia yang mu'tadil, yang sederhana tingginya. Jadi bukan orang yang tinggi banget, bukan orang yang pendek banget, tapi orang yang sedang. Ketika dia berdiri di dalam kubur, rafi'a yadayhi ilal a'la, kemudian tangannya diangkat ke atas. Nah, kemudian seukuran itulah dalamnya kubur. Jadi setinggi orang dewasa ketika berdiri dalam kubur dan mengangkat tangan, lumayan dalam. Nah, kalau tinggi orang 160 tambah tangannya 50 cm misalkan, bahkan lebih, jadi 2 meter dalam kubur. Rawa Abu Dawud, meriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmizi, dan oleh Imam Tirmizi, wa qala, berkata ianya Tirmizi, hasanun sahihun, hadis hasan sahih, an Hisham bin Amir radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, fi qatla Uhud, pada orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu, gali olehmu, wa ausi'u, lebarkan olehmu, wa ahsinu, dan berbagus olehmu galian. Nah, itu antara lain penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yusattahul qabru, dan diratakan akan kubur. Arti yusattahu ini diratakan, maksudnya begini. Diratakan akan kubur artinya
atasnya kubur. Ketika orang sudah jenazah dimasukkan ke dalam kubur, tanahnya ditutup, kemudian anjurannya kubur itu ditinggikan kadar sejengkal ditinggikan dari tanah rata, kemudian atasnya, bagian atasnya rata gitu, bukan semacam punuh onta, apa namanya ya, bukan kayak puncak gunung, tapi kotak gitu. Jadi ini posisi tanah, kemudian kubur ditinggikan sedikit, nah kemudian atasnya rata, enggak bulat begini. Itu anjurannya. Itu arti wa yusattahu, dan diratakan akan kubur sesudah diangkat sejengkal. Ini tanah, kubur diangkat sejengkal, kemudian diratakan, bikin kotak, enggak dibulatkan, bukan bentuknya seperti ini, enggak bulat atasnya. Wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun di atasnya kubur. Wala yujassasu, dan tidak diplasterkan akan dianya kubur. Jadi ada larangan untuk membangun kubur. Membangun kubur atau dikasih batu bata atau diplaster bagian atasnya, itu dilarang. Jadi penjelasan di sini agak panjang lebar. Nanti para ulama menjelaskan dalam mazhab Syafi'i khususnya, kalau membangun kubur di pekuburan pemakaman umum milik masyarakat, ini hukumnya haram. Haram kita setiap kubur dikasih batu bata, dikasih marmer, diplaster, hukumnya haram. Jadi kita yang memiliki kubur dengan kesadaran hendaklah membongkar sendiri. Bila udah terlanjur kubur kita kasih batu bata, kita tandain segala macam, kecuali boleh ditandain dengan batu saja sedikit di kepala, di kaki. Kalau diplaster, dibangun segala macam, dicor, itu hendaklah dengan penuh kesadaran kita membongkarnya. Itu kalau kubur kita sendiri, kubur keluarga kita. Adapun kubur orang lain ya kita jangan, karena ini masalah sensitif. Jadi masing-masing kesadaran. Karena hukum membangun kubur di pemakaman umum itu hukumnya haram. Adapun di tanah pribadi, itu para ulama memakruhkannya bila tujuannya bukan untuk menghias, bukan untuk berbangga-bangga. Adapun tujuannya untuk menghias, berbangga-bangga, pamer segala macam, haram juga. Itu secara singkat tentang hukum membangun kubur. Kecuali memang itu kubur para ulama, seorang yang terkenal sebagai seorang yang soleh, itu para ulama membolehkan membangunnya supaya bisa diziarahi orang. Nanti bisa mempelajari sendiri khusus tentang hukum membangun kubur. Ini wala ba'sa bil bukai alal mayyit, dan tidak mengapa dengan menangis di atas mayat. Nah, saudara kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, kita menangis. Enggak apa-apa menangis. Ya wajarlah, manusia itu punya hati, punya rasa sedih. Dan tidak mengapa dengan menangis di atas mayat min ghairi nauhen. Syaratnya min ghairi nauh, daripada ketiadaan nauhen. Nauhen ini mengangkat suara. Mengangkat suara, berteriak-teriak, wala syakki jaibin, dan dari ketiadaan merobek-robek kantong baju. Jaibin kantong baju. Artinya menangis yang biasa karena kesedihan tanpa nauh niyahah. Setiap gerak, ucapan, perbuatan yang menunjukkan ketidakrelaan kita terhadap kematian tadi, yang menunjukkan ketidakrelaan kita terhadap takdir Allah yang telah menimpa keluarga kita, ini yang dilarang. Adapun menangis biasa, sedih, walaupun mengeluarkan air mata, ya nggak apa-apa, selama nggak ada niyahahnya, tidak merobek-robek, meronta-ronta, guling-guling di tanah semacam tidak ridha terhadap takdir Allah. Kita lihat dalilnya. Satu, kenapa tidak boleh membangun kubur? Linnahi an haza, karena ada larangan dari membangun kubur. Rawa Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya Imam Muslim, anna Ali bin Abi Thalib, bahwa sungguh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, beliau berkata, li Abil Hayyajil Asadi,
Sayyidina Ali berkata kepada Abil Hayat Al-Asadi, apa kata beliau? Ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah. Maukah aku utus engkau kepada sesuatu yang telah mengutus akan aku kepadanya oleh Rasulullah? Aku akan mengutusmu sebagaimana Rasulullah dulu mengutusku, yaitu Allah tada'a timsalan illa tamastah. Bahwa tidaklah engkau biarkan akan satu timsal, satu patung, illa tamastah, kecuali engkau hapus ia, engkau hilangkan. Jadi patung yang dasarnya ada ruhnya, patung hewan, patung manusia, setiap engkau temukan hilangkan, rusak dia. Wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan tidak engkau temui akan satu kubur musyrifan, kubur yang tinggi, illa sawaitah, melainkan engkau ratakan kubur itu, engkau ratakan, engkau tinggalkan kadar sejengkal saja dari tanah untuk membedakan dari yang bukan kubur. Nah, itu hadis. Timsalan artinya surah, gambar-gambar. Wal murad huna makana lidhiruh, yang dimaksud di sini yaitu patung-patung yang mempunyai ruh, maksudnya gambar benda yang beruh, gambar hewan, gambar manusia. Adapun gambar pohon segala macam nggak apa-apa. Tamastahu artinya mahautah, engkau hapus akan dia, darastah au darastahu, darastahu, engkau hilangkan. Musyrifan murtafi'an, sawaitahu ma'al ardi birtifa'in kalil, engkau ratakan bersama bumi dengan birtifa'in kalil, meninggikan sedikit enggak apa-apa, itu kubur. Kemudian rawa Muslimun, meriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabru, telah melarang oleh Rasulullah dari bahwa diplaster. Yujassas ini diplaster kayak gipsum gitu, semen putih misalkan. Nah, dihias lah tujuannya, atau diplaster akan kubur. Ini diplaster aja dilarang. Wa ayyuq ada alaih, Nabi juga melarang dari didudukkan di atasnya kubur. Dilarang duduk-duduk di atas kubur. Wa ayyubna alaihi, dilarang untuk dibangun di atasnya kubur. Yujassashu yudha'u alaihil jassu, arti yujassashu diletakkan di atasnya kubur akan jasun, yaitu plaster. Wa huwa ma yusamma bil habsin, yaitu sekarang disebut dengan habsin, plaster gipsun. Bil habsin, bil habsin, bil japsin, gipsun lah sekarang, gipsun. Jadi japsin ini maksudnya gipsun, semen putih itu. Diplur. Fama baluka biwad'ir rukhami wa nahwi. Maka bagaimana lagi itu dengan meletakkan marmer dan seumpamanya marmer. Kalau meletakkan gipsum, plaster aja dilarang, apalagi kalau kubur itu dibangun menggunakan marmer segala macam. Dilarang. Waraf'ul qabri wa tazyinuh, dilarang meninggikan kubur dan menghiasi kubur. Ba'da hadzal nahyi as-sharih min Rasulillah, sesudah ini larangan yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala syakka annahu haramun, maka tidak diragukan lagi bahwa sungguh semua itu yaitu haram, li mukhalafati sunnah, karena menyalahi sunnah. Wa ma fihi min idha'atil malil manhi anhu syar'an, dan ma padanya dari menyia-nyiakan harta, yang dilarang dari menyia-nyiakan harta dalam agama. Jadi di sini hukum membangun kubur, memplester segala macam, itu hukumnya langsung haram total. Tapi para ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab yang lain ada tafsilnya di sana. Kalau dalam makbarah musabbalah, artinya dalam pemakaman umum, wakaf umum, nah itu baru haram hukumnya, karena menyempitkan hak-hak orang lain, hak kaum muslimin yang lain. Kita dengan penuh kesadaran dianjurkan merobohkannya. Adapun di tempat sendiri, di tanah sendiri misalkan, kuburan pribadi, para ulama Syafi'iyah memakruhkannya itu kalau tujuannya untuk menandanya. Nah, tapi kalau tujuan untuk berbangga-bangga tetap diharamkan. Rawal Bukhari, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam baka, Nabi pernah menangis, ala waladihi, terhadap anak beliau yaitu Sayyidina Ibrahim, qabla mauti, sebelum meninggalnya Sayyidina Ibrahim. Lamma ra'ahu yajudu binafsi, manakala melihat ianya beliau akannya Ibrahim yajudu binafsi, artinya Nabi ketika beliau melihat
anak beliau Ibrahim sedang sakit. Apa kata Nabi? Innal aina tadma, sesungguhnya mata itu mengeluarkan air ya. Wal qalbu yahzan, sementara hati gundah. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidak akan kami katakan kecuali apa-apa yang membuat ridha Tuhan kita. Wa inna bi firakika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya kami dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim itu benar-benar gundah. Ya. Iya. Itulah antara lain tentang yang berhubungan dengan orang meninggal. Ini ya. Jadi ada juga hadis rawa Muslim, telah meriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zaran Nabi, telah berziarahlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi, kubur ibunda beliau, fabaka, Nabi menangis, wa abka man haula, Nabi membuat menangis orang-orang di sekeliling Nabi. An-nauhu wan-niyaha, apa arti tadi menangis tanpa nau? Boleh menangis tanpa nau. An-nauhu wan-niyaha kullu fi'lin, setiap perbuatan au qaulin, perkataan, yatadammanu idharal jaza, yang mengandung, yang memperlihatkan kegundahan, wa yunafil inqiyad, dan menafikan ketundukan, wal istislam, ketundukan penyerahan diri li qada'illah, perbuatan perkataan yang menunjukkan semacam kita tidak ridha kepada ketentuan Allah terhadap kematian saudara kita. Wa mihu syakul juyub, termasuk merobek-robek kantong baju, walatmul khudud, menampar-nampar pipi, dan wanawiha, dan lain-lain. Nah, ada lagi syakka jaib. Kemudian wa yu'azza ahluhu ila salasati ayamin min dafne, dan ditakziahkan akan keluarganya mayat hingga 3 hari min dafne, dari dikuburkannya. Ketika mayat sudah selesai dikubur, mulai dari itu berlaku waktu sunnah ziarah, sunnah takziah hingga 3 hari. Bahkan sebelum dikubur juga hukum berziarah, hukum bertakziah sunnah. Arti takziah menghibur keluarga mayat, keluarga yang ditinggalkan. Ini takziah 3 hari kalau kondisi sama-sama berada di tempat. Artinya orang yang mau ziarah, keluarga semuanya di tempat. Tapi kalau beda daerah, itu tergantung hajat. Misalkan kampung jauh, jadi boleh walaupun lebih dari 3 hari. Bahkan baru hari ketiga kita berangkat datang bertakziah masih dibolehkan. Wala yurfanusnani fi qabrin illa lihajah, dan tidak dikuburkan akan 2 orang dalam satu kubur illa lihajah, kecuali karena hajat. Tidak boleh dalam satu kubur ditempati 2 orang meninggal kecuali karena hajat, sempit, nggak ada tempat lagi, boleh itu disatukan. Nah, ini masih lanjutan tentang dalil apa ini? Wa qullu. Nih. Rawa Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annan nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, an-naihatu idza lam tatu. Oh, ini masih berhubungan dengan sebelumnya. An-naihah, perempuan yang naihah, yang menangis-nangis, teriak-teriak, mukul-mukul pipi, robek-robek baju ketika ada yang meninggal. Iza lam tatub, bila tidak taubat ia, qabla mauti, tidak taubat sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah, niscaya didirikan ia pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran, dan di atasnya si perempuan tersebut ada sirbal, pakaian daripada qatiran, daripada cairan cairan aspal, min qatiran, atau cairan tembaga, pakaian dari tembaga. Wadir'un min jarabin, dan ada baju besi dari jarab. Jarab ini dari apa namanya? Jarab kurap, gatal. Ya, apa arti baju dari kurap? Artinya yusallatu ala a'dha'ihal jarbu. Artinya ditaruh di atas anggota badannya akan jarbun, semacam penyakit kurap. Wal hikkah,
Artinya jadi gatal banget apa gimana? Dikuasakan di atas anggota badannya akan aljarbu, akan jarab, kurap, wal hikkah, gatal, bihaisu yughtiya badanaha, sekira-kira menutupi ya semua akan badannya, taghtiyat dari ini akan sebagai tutupan baju. Jadi seluruh badannya itu kayak berkurap gatal seperti dipakaikan baju. Wahwal qamis, dir'on itu kamis, baju kamis. Dan pada maknanya itu sirbal juga baju, bisa kita artikan baju kamis. Wal qatiran naun min samghil asjar, nggak tahu ini. Tutla bihil ibil idza jaribat. Qatiran ini semacam dari apa ini? Samghil asjar. Apa getah-getah pohon, tutla yang dileburkan dengannya akan onta bila berkurap. Bila onta berkurap dileburkan dengannya. Jadi semacam cairan tadi dileburkan di akhirat kalau enggak tobat dari meratuh-ratuh. Rawal Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata ianya beliau, qala Nabi, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal hudud, bukanlah golongan kita orang-orang yang menampar pipi, wasyakkal juyub, merobek-robek kantong baju, wada'a bid'awal jahiliyah, dan memanggil ia dengan panggilan jahiliyah. Latama doroba, memukul. Al-juyub jam'u jaibin, yaitu fathatus saubi, bukaan baju, min jihatil unuk, dari arah atas. Jaibun itu apa namanya? Tempat masuk kepala katanya baju itu, bukan kantong. Jaibun artinya apa bahasa Indonesianya? Taku baje. Bahasa Aceh taku baje. Lobang baju min jihatil unuk, dari arah leher. Berarti kerah baju ya, kerah baju, sobek-sobek. Kalau disobek kan enak banget di situ dipegang, langsung sobek. Syakka siaba, artinya merobek ia akan bajunya, min nahiyatil jaibi, dari sisi kerah. Bid'awal jahiliyah, menyeru-nyeru dengan seruan jahiliyah, artinya qala makana yaqulu, berkata ia akan apa yang telah dikatakan oleh orang jahiliyah dulu. Misilnya wa'adudah, wahai sandaranku, ya sanadal bait, wahai sandaran rumah, tulang punggung keluarga. Ini tentang takziah. 5 rawahu Ibnu Majah, karena hadis yang telah meriwayatkan oleh Ibnu Majah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi berkata, ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim pun, yu'azzi akhahu, yang bertakziah ia akan saudaranya, bimusubatin, dengan sebab satu musibah, illa kasahullah, melainkan memakai pakaian akannya oleh Allah, min hulalil karamah, dari hiasan-hiasan kemuliaan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ini anjuran, ada saudara kita yang meninggal, kita takziahkan, balasannya Allah akan memberikan hiasan kemuliaan pada hari kiamat. Yu'azzi akhahu, apa arti bertakziah kepada saudaranya? Yahussuhu ala sabri, artinya kita mengajak saudara yang tertinggal tadi, yang ditinggal oleh si mayat yang meninggal, yahussuhu ala sabri, mengajaknya untuk bersabar, wa yuwasihi, dan menolongnya dengan seumpama ucapannya, a'zamallahu ajrak, semoga memperbesar oleh Allah akan pahalamu. Wa tukrahu ba'da salasati ayamin illa li musafirin, dimakruhkan akan dianya ta'ziyah sesudah 3 hari kecuali karena musafir. Li'annal hadna yantahi biha, karena kegundahan biasanya berakhir ya di 3 hari sudah selesai pada kebiasaan. Fala yustahsanu tajdiduh, maka tidak baiklah oleh memperbaharui kegundahan. Kalau kita datang sesudah 3 hari, mengingatkan tuan rumah kembali kepada orang yang meninggal. Kama yukrahu takraruha, sebagaimana dimakruhkan akan berulang-ulangnya takziah. Wal aula an takuna ba'da dafni, yang lebih baik itu adalah takziah itu sesudah dikubur. Listighali ahlil maiti bitajhidih, karena sibuk keluarga mayat dengan mengurus mayat. Kalau sebelum dikubur kan sibuk mengurus. Illa inistadda haznuhum,
kecuali jika sangat-sangatlah gundah mereka, fataqdimuha aula, maka mendahulukan takziah itu lebih baik. Tujuan takziah menghibur, menghibur keluarga mayat supaya bersabar. Rawal Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'ur rajulaini, Nabi mengumpulkan dua orang laki-laki fi katlahu, dalam orang-orang yang terbunuh di Uhud. Artinya kalau sempit tempat darurat itu boleh dikumpulkan, bahkan lebih dari satu orang juga boleh. Kadang kayak kuburan-kuburan massal, kuburan tsunami kan, digali lebar pakai beku, kemudian semuanya dikumpulkan di situ, ditaruh berbaris. Walhamdulillahirabbil alamin, hanya ini yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.